Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga pada pagi hari ini Allah berikan kita keberkahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu pagi hari. Taib. Insyaallah tanggal 28 Mei kita akan masuk pada bulan yang menjadi saingannya Ramadan, yaitu rivalnya Ramadan. Bulan yang oleh kaum muslimin banyak sekali yang menyangka hanya sekedar Idul Adha, hanya motong-motong kambing saja. Padahal Masya Allah, keutamaan bulan Dzulhijjah, apalagi tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, ini adalah salah satu bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang dulu. Qala Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, kata Abu Utsman, beliau mengatakan, kanu yu'adzimun salasa asyarat. Orang-orang terdahulu mereka memuliakan 310. Bu, ada 310 yang dimuliakan oleh orang-orang dulu. Yang pertama adalah al-ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama 10 terakhir Ramadan. Alhamdulillah udah kita lewatin dari kemarin ya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa 10, Bu? Ada 310. 10 pertama, 10 terakhir Ramadan. Kemudian 10 kedua, wal asyrul awal min Dzulhijjah. 10 kedua yang dinanti-nanti dimuliakan oleh orang-orang terdahulu adalah 10 awal Dzulhijjah. Yang ketiga, wal asyrul awal minal Muharram, 10 awal Muharram. Jadi ada 310 yang orang-orang terdahulu mengagungkan 310 ini. Kita sudah lewati 10 terakhir Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk pada 10 kedua, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada yang nanya, bagusan mana 10 terakhir Ramadan dengan 10 awal Dzulhijjah? Kalau 10 akhir Ramadan itu bagus malamnya, karena ada Lailatul Qadar. Kalau 10 Dzulhijjah bagus siangnya,
Karena ada Arafah. Ya, satu ada Lailatul Qadar, tahu sendiri Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Terus ada Arafah, tahu sendiri Arafah kayak apa, Pak? Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Bahkan orang-orang di Arafah ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari api neraka. Makanya terlalu indah bicara tentang Lailatul Qadar dan Arafah. Kalau di bulan 10 Jul Ramadan akhir ada Idul Fitri, ini ada Idul Adha. 10 akhir Ramadan ada zakat fitrah, 10 awal Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ada kurban. Kalau di Zulhijjah ada haji, di Ramadan ada umroh di bulan Ramadan yang pahalanya kayak haji. Ini kan saingan, Pak. Ya, cuman saya tanya sama ibu-ibu, orang-orang kita lebih memuliakan mana? 10 akhir Ramadan apa 10 awal Zulhijjah? Ramadan. Karena kurang ilmu. Ya, karena mungkin belajarnya ke Kamboja. Maka waktu saya terangin tentang hebat Zulhijjah, ada ibu-ibu nanya begini, lalu salah siapa Pak Ustadz kita baru tahu? Mama ngomongin salah siapa? Kenapa kita baru tahu Zulhijjah ripalnya Ramadan? Ya, taib. Sekarang kalau misalnya ada yang nanya sama ibu-ibu, bapak-bapak, dalil puasa Ramadan surat apa? Al-Baqarah 183, ya kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sekarang kalau ditanya apa dalil hebatnya Zulhijjah? Diem be. Gitu. Apa ya? Iya. Tadi. Yang pertama, dalilnya adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Demi fajar dan malam yang 10. Ibnu Abbas, kebanyakan ahli tafsir, Abdullah bin Zubair, Mujahid, menafsirkan maksud daripada walayalin ashr adalah maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bahasa Arabnya kan di situ ada walayalin ashr dan malam yang 10. Apa maksudnya malam yang 10? 10 awal Zulhijjah. Ya. Kenapa di situ ada wal fajar demi fajar? Enggak boleh kita bersumpah kecuali demi Allah. Tapi kalau Allah bersumpah atas nama ciptaannya, berarti Allah sedang memberitahu betapa pentingnya keagungan nama ini. Ya, wadduha ada kan? Wal ashr, ada wasyamsi, ada wal laili. Ini apa? Wal fajr. Saya dulu waktu di Muzdalifah, Pak. Di Muzdalifah itu kita kan lagi tidur dari malam sampai subuh. Kita sholat jamaah takhir, maghrib isya di situ, sunnahnya. Bukan di Arafah maghribnya. Harusnya di Muzdalifah. Semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa haji. Ya, tapi yang sesuai sunnah. Ya, bukan cuman lewat doang di Muzdalifah. Ya, ada lagi yang cuman apa-apa, bukanlah sampai jam 12 doang. Ya, yang sunnah sampai subuh. Saya lihat ada seorang ustadz, dia sholat subuh baca wal fajar. Saya berpikir kenapa baca subuh wal fajar? Ya, setelah saya lihat tafsirnya termasuk
Ternyata wal fajr di sini adalah maksudnya hari maksudnya fajar di hari Idul Adha. Makanya kalau ditanya apa dalil pentingnya Zulhijjah, wal fajr walayalin ashar, demi fajar dan malam yang 10. Nah, ibu kan banyak yang hafal wal fajr. Iya kan hafal wal fajr, Bu? Hafal wal fajr doang kan? Wal fajr, hafal enggak? Hafal ya, kesononya mah kagak hafal. Ya. Nah, tuh yang pertama. Makanya kata Ibnu Katsir, walayalin ashal al-murad biha ashur Zulhijjah. Kata Ibnu Katsir, maksud daripada 10 hari, maksudnya demi malam yang 10 adalah maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kama qala Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid ghairu wahid min as-salaf wal khalaf. Tidak sedikit ulama-ulama dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat wal fajr wal sayalin ashar adalah demi fajar dan malam yang 10. Yang kedua, dalil tentang Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat, wa yazkuru ismallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Di situ ada kalimat hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas, maksud daripada fi ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya. Jadi udah 2 ya dalil tentang apa tadi? Zulhijjah. Jadi Pak Ustadz, kenapa Zulhijjah begitu spesial, istimewa? Karena bukan hanya ada haji, tapi ada puasa Arafah yang menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Dan kenapa Zulhijjah begitu istimewa? Yang gak ada di Ramadan, Bu. Kalau Ramadan turun Al-Quran. Kalau Zulhijjah turun ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kalau Al-Quran turun bulan apa? Ramadan. Kalau Zulhijjah turun ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Awal akhir. Kan bukan suatu kebetulan, matching banget ya. Lu kira gue yang bikin. Ramadan pahalanya haji bersama Nabi, umroh ini ada haji beneran. Ya. Ramadan ada zakat fitrah, ini ada kurban. Ramadan ada Lailatul Qadar, ini ada apa? Arafah. Jadi ketika kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Zulhijjah ini, sampai-sampai Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah. Pak, Islam itu kan tinggal copy paste, betul? Jangan diedit, jangan di-delete, apalagi di-cut. Cukup copy paste. Itu ada stikernya itu. Ya, bahkan dijual ininya Pak, posternya. Islam cukup copy paste, jangan di-cut, jangan diedit, jangan di-delete. Karena memang surat Al-Maidah ayat 3, Bapak Ibu, itu turunnya di Mekah. Di hari Arafah. Di bulan Zulhijjah. Maka kenapa begitu spesialnya Zulhijjah? Karena Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa spesialnya Dzulhijjah karena ternyata banyak keistimewaan. Sayangnya kaum muslimin hanya tahu ada puasa Arafah, ada yang namanya kurban. Padahal tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah semuanya spesial. Kalau lebaran Bapak takbirannya kapan? Malam pas atau sampai ke lapangan. Khutbah selesai kagak ada takbiran. Cuman satu malam berapa? Enggak sampai setengah hari itu. Satu malam sampai datang waktu sholat. Betul? Kagak ada orang takbiran habis zuhur. Kagak ada. Kali dia takbiran habis asar. Takbiran itu begitu malam Idul Fitri sama besoknya mau ke masjid atau mau ke lapangan khutbah selesai takbiran. Tapi kalau Idul Adha dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah Bapak disuruh takbiran. Pertanyaan saya, apakah ada orang takbiran tanggal 1? Di Indonesia kagak ada. Kalau di Arab pakai speaker, mereka pakai mobil, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2, boleh 3 ya. Kalau ada yang 2, ada riwayatnya, takbirnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang benar takbirannya ya. Jangan kayak aki-aki. Allahu Akbar. Panjangin barnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Ya harusnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dipanjangin barnya. Ternyata saya pernah tanya sama seorang ahli bahasa S3. Beliau bilang beda artinya tuh. Kayak bapak ibu ngomong begini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kumnya dipanjangin, beda artinya Pak. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Tapi kalau assalamualaikum artinya keselamatan kalian buat gerombolan onta. Nah, guru-guru TK sering begitu tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi harusnya assalamualaikum. Ya. Terus walillahil ham. Bukan walillahil ham. Pernah dengar orang begitu dah? Walillahil ham. Harusnya walillahil ham. Lillahil ham. Ha besar, ha kecil. Walillahil ham. Kan Allah tuh. Walillahil ham. Kapan Pak Ustadz? Kalau lebaran cuman malam sampai khatib naik mimbar. Kalau Idul Adha dari tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah itu namanya takbir mutlak. Jadi takbir mutlak itu kapan? Takbir mutlak itu dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Dimanapun, kemanapun. Kecuali di tempat yang dilarang, kamar mandi, Anda takbiran yang banyak. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu an. Sampai Ibnu Umar radhiyallahu an. Mereka datang Pak ke pasar. Karena orang dulu banyak kumpul di mana? Kalau pengen lihat orang kumpul kan banyak di pasar. Mereka takbiran di pasar. Sehingga satu pasar mengikuti takbir mereka berdua. Masya Allah. Coba kalau kita lakukan itu di sini Pak. Bapak pergi ke Aeon. Ya, Bapak takbiran di sono. Ya, Bapak akan diikutin oleh CCTV. Mungkin akan ditangkap. Kenapa? Enggak umum. Orang takbiran tanggal 1 Dzulhijjah. Kebanyakan takbiran tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah.
Ini salah. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang jarang diamalkan. Ya, nanti saya ajak Bapak Ibu untuk ngapain? Ayo hidupkan tanggal 1 Zulhijjah, tanggal berapa nanti? 28 Mei. Anda takbiran dimanapun sambil nyetir. Ya, yang punya Alphard bagus tuh. Ya, yang disupirin kan atasnya bisa terbuka. Nongol palanya, Allahu Akbar. Kali berani. Ya. Atau pakai apa Pak? Yang kayak tahu bulat itu. Ya. Saya udah coba mempersiapkan diri nanti bersama tim. Ya, naik mobil apalah yang gede-gede itu. Allahu Akbar, mudah-mudahan bisa realisasi. Di Arab begitu, tanggal 1 Zulhijjah udah pada takbiran. Di kita asing. Bahkan tadi ada ibu bilang, kok saya baru tahu Pak Ustadz ya. Taib, itu namanya takbir apa tadi? Mutlak. Bahkan ada takbir muqayyad. Kapan takbir muqayyad itu Pak Ustadz? Takbirannya plus ditambahin. Kalau tadi kan dari tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Tapi bukan habis sholat. Kalau habis sholat ya istighfar biasa. Tanggal 1 itu nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas tanggal 9 habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mantassalam, inkasalam, tabarak, ta'izal jali wal ikram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam takbiran diikuti kaum muslimin. Tanggal kapan? 9 Zulhijjah habis sholat subuh sampai 13 Zulhijjah habis sholat asar. Total 23 sholat. Ingat ya, takbir apa namanya? Muqayyad. Yang habis sholat. Habis sholat dimulai tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Habis sholat subuh sampai sholat asar tanggal 13 Zulhijjah. Tapi takbir yang mutlak di mana saja, kapan saja sampai 13 Zulhijjah. Taib, kita lihat sekarang dari hadis Nabi. Kalau tadi kan ayat Quran ya. Pertama surat apa tadi? Al-Fajr. Kemudian Al-Hajj ayat 28. Sekarang kita lihat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Ini hadis, kalau tadi 2 ayat menjelaskan tentang Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Hadis ini lebih spesifik lagi. Inilah kedudukan sunnah, di mana memperkuat, mempertegas, memperjelas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamil 'amalus salih fiha ahabu ilallah min hazihil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amalan saleh ahabu ilallah, amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah min hazil ayyam, kecuali hari ini. Apa itu? Yakni ayyamul ashr, yaitu 10 hari Zulhijjah. Jadi amalan saleh yang paling ahabbu ilallah, paling dicintai Allah. Amalan soleh yang Bapak lakukan di tanggal 1 sampai berapa tadi? 10 Zulhijjah. Ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ayyamul ashr, yaitu 10 awal Zulhijjah. Jadi Bapak Ibu nanti ibadah apapun yang Anda kerjakan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan Bapak ada di situ. Banyak orang ketika acara main bola bikin status I'm here. Ada nonton McLaren, nonton Formula One di Bahrain, dia bilang I'll be there.
insya Allah kita ada di dalam bulan Zulhijjah. Bismillah. Ngapain? Beramal saleh. Percis Pak, kayak 10 terakhir Ramadan, gaspol. Ya, apapun yang bisa Anda kerjakan, kerjakan dari amal-amal saleh. Apapun yang Anda bisa lakukan dari amal saleh, lakukan. Tanggal berapa? 1 sampai 10. Bu, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Bagaimana dengan jihad? Apakah jihad bisa menyaingi amalan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Tahu dong jihad Pak? Orang pergi ke medan perang, jihad. Ya, apa enggak bisa ngalahin amal tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'in, kecuali Pak, Bu, yang bisa ngimbangin 10 Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 amal soleh yang bisa ngimbangin. Bapak Ibu pergi ke medan perang, bawa harta, bawa jiwa, gak kembali lagi. Itu amal yang bisa ngapain tadi? Ngimbangin amalan soleh tanggal berapa tadi? 1 sampai 10 Zulhijjah. Insyaallah I'll be there. Apa Bu bahasa Inggrisnya? Ecelah ya, I'll be there. Maksudnya apa? Kita insyaallah hadir di situ. Maksudnya ngapain? Hadir beramal saleh. Persis kayak 10 akhir Ramadan. Sampai ada ulama salaf yang itikaf di masjid tanggal 10 akhir 10 awal Zulhijjah. Mic-nya kedengaran Bu? Di belakang? Ya. Jadi sampai ada yang itikaf. Baik, kalau masjid ini dibuka itikaf bisa jadi. Ayo. Ya, cuman kalau dibuka ya Ibu jangan sendirian. Ya, ngeri juga lihat ibu-ibu. Ya, sholat sendiri malam-malam. Tapi memang kagak umum. Orang taunya itikaf mah bebas kapan aja. Itikaf itu minimal ya kalau orang 10 hari terakhir. Ini ada orang yang 10 awal Zulhijjah itikaf. Dan ibu bisa saja datang ke masjid, itikaf sebentar, pulang lagi sesuai kemampuan. Tapi kalau misalnya masjid ini membuka, ayo yang mau menghidupkan 1 sampai Zulhijjah dengan itikaf, silakan masjid ini terbuka. Ya, bapak-bapak ibadah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, ya jangan dilarang. Karena mereka ingin memuliakan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, karena amal di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 ahabbu ilallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Bukhari, mal amal fi ayyami afdal minha fi hadhihi, qala walal jihad, qala walal jihad illa rajulun kharaja, ya, kecuali orang yang kharaja yukhatir bi nafsi wa mali falam yarji bi syai', yang bisa nyamain amal Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 adalah orang pergi tadi bagaimana? Jihad, bawa harta, bawa jiwa, lalu tidak kembali lagi. Alias bersama harta dan jiwanya di sana. Maka Imam Nawawi rahimahullah menempatkan hadis tadi di bab 226 tentang apa Pak? Keutamaan ibadah lainnya, puasa dan ibadah lainnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu hadis tadi dimasukkan oleh Imam Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin di bab keutamaan puasa dan yang lainnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang keempat, udah keempat ya Bu. Yang kedua, yang satu 2 ayat, betul? Yang ketiga hadis, ya. Yang keempat Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Coba Bapak Ibu, siapa yang orang Sunda?
Ada orang Sunda tuh suka bilang Idul Adha tuh Rayagung. Rayagung. Apa Rayagung tuh? Hari Raya Agung. Nih lihat dalilnya. Ternyata ada dalilnya juga ya. Disebutnya hari raya apa tadi? Hari Raya Agung. Ma min ayyamin a'zam 'indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Tuh. Jadi disebutnya apa tadi? Hari Raya Agung. Ma min ayyamin a'zam 'indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala habbu ilaih. Dan yang lebih dicintai oleh Allah. Al-amalu fihinna. Dan amal saleh yang dilakukan di dalamnya. Min hazil ayyamil ashir. Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi tidak ada hari yang lebih agung dan amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ini disebutnya hari terbaik. Hari raya agung. Hari raya yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah min hazil ayyam. Maka kata Nabi apa Pak? Perhatikan. Ini dalil Pak. Dalil apa? Dalil takbiran. Fa'aksiru fihinna minat tahlil. Maka perbanyaklah di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu apa? Tahlil. Maksudnya la ilaha illallah. Wat takbir. Banyakin Allahu akbar. Wat tahmid. Banyakin alhamdulillah. Maksudnya apa? Takbiran. Allahu akbar. Takbir kan? La ilaha illallah. Tahlil kan? Walillahilham. Kan gak ada subhanallahnya, betul gak? Maka ini dalil Bapak Ibu disuruh takbiran bahasa kitanya. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bahkan tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Kapan yang habis sholat? Kapan yang habis sholat? Tanggal 9 Zulhijjah habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai 13 Zulhijjah habis asar. Total berapa sholat? 23 sholat yang habis sholat takbiran. Tapi kalau yang tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah dimanapun Anda berada banyakin takbiran. Bapak-bapak yang bawa mobil jangan malu Pak. Bahkan Imam Mujahid Pak mengurangi baca Qur'annya di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bapak Ibu, bagusan mana? Waktu sahur, istighfar apa baca Qur'an? Kenapa? Karena Allah yang suruh. Jadi siapa yang istighfar di waktu sahur berarti mengamalkan Al-Qur'an wal mustaghfirin bil ashar. Bapak Ibu habis asar, bagusnya zikir pagi sore apa baca Qur'an? Zikir pagi sore, baca Qur'an banyak kayak waktu. Nah Imam Mujahid menyebutkan bahwa beliau imam-imam dulu rajin baca Qur'annya Pak. Tapi begitu masuk Zulhijjah tanggal 1 sampai 10 mereka memperbanyak takbiran. Takbiran maksudnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, betapa insya Allah mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah. Ya, karena kata Imam Bukhari, mukmin terbaik adalah menghidupkan sunnah Nabi yang mati. Termasuk takbiran tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah adalah sunnah Nabi yang mati. Maka mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Ya pasti Pak agak asing. Bapak kalau temannya kagak ngaji. Ibu takbiran aja. Ya kalau kagak berani kenceng-kencengnya pelan-pelan aja mulut bergerak sendiri. Temannya nanya ngapa lu? Gua lagi takbiran. Lah emang udah lebaran? Udah kali di Kamboja gitu ya. Belum. Tapi memang sunnahnya takbiran. Nah sekarang kan dia nanya, emang dalilnya apa? Di situ baru ibu kasih tahu. Ya, nih dalilnya. Ya, nanti makalah komplitnya saya kasih ke Ibu Rina atau ke DKM
tentang siapa tahu akhirnya gue baru tahu. Sama saya ngajar itu kemarin di mana tuh? Di Blok M sana, ada ibu-ibu. Nah, apa kita baru tahu Pak Ustaz? Ya, nah Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya. Kemudian yang kelima, dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamul ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, thumma yaumul qar." Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari nahar. Hari nahar ini adalah hari Idul Adha. Jadi sebutnya hari nahar, Pak. Kalau kita kan taunya hari Idul Adha. Padahal ini juga disebut dengan tadi hari nahar, hari penyembelihan. Papa, Bu, dalilnya apa? Fasalli li rabbika wanhar. Tuh. Salatlah dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Maka disebutnya hari apa tadi? Hari nahar. Sungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah tabaraka ta'ala adalah hari nahar. Maksudnya Idul Adha. Kemudian Yaumul Qar. Yaumul Qar itu apa? Hari setelah hari Idul Adha. Berarti tanggal 11, 12, 13. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, sampai-sampai Ibnu Rajab bilang begini, Bu. Ini menunjukkan bahwa amalan yang kurang keutamaannya, jika dilakukan di waktu yang utama untuk beramal, itu akan mengimbangi dan melebihi amalan afdal yang dikerjakan di waktu-waktu lainnya. Karena pahalanya dilipat gandakan. Gini maksudnya. Bapak Ibu biasa beramal. Biasa zikir habis sholat. Lebih keren lagi dan pahala zikir sholatmu dilakukan di tanggal-tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bapak biasa zikir pagi sore. Lebih hebat lagi itu zikir pagi sore dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bapak biasa sedekah. Lebih keren lagi itu sedekah dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Bapak biasa beramal soleh sehari-hari. Lebih keren lagi dilakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka amal soleh apapun silakan kerjakan. Insya Allah pahalanya berlipat karena ini persis rivalnya 10 hari terakhir Ramadan. Ya kemarin lihat ibu 10 hari terakhir Ramadan ngapain? Gaspol. Sampai yang biasa bikin nastar begitu saya marahin kagak bikin nastar dia. Sibuk beramal soleh. Ya sampai-sampai kan ibu-ibu udah saya pesenin beli baju mendingan sebelum Ramadan. Begitu Ramadan, akhir Ramadan udah gaspol, itikaf, baca Quran. Harusnya seperti itu kita memuliakan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Berarti ini ada apa? Ini berarti kesempatan kedua yang Allah kasih buat kita. Ya mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Udah berapa dalil tuh? Udah 5. Jangan bilang, masa sih udah 5 Bu, udah 5 dalilnya. Ya, tapi kan Pak Ustadz udah 5 dalilnya. Al-Baqarah saja 183 dalil puasa sudah cukup, betul? Ini udah berapa Bu? 5 dalil tentang hebatnya Zulhijjah. Maka jangan ragu, karena ini bukan dari saya. Ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, jadi kalau ada yang bertanya, manakah yang afdal 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 awal Zulhijjah? Tadi udah dibilang. Kalau dilihat malamnya bagus 10 akhir Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Kalau dilihat siangnya maka bagus Zulhijjah karena apa? Karena di dalamnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ada Arafah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga hari nahar, hari penyembelihan. Oleh karena itu kembali lagi saya sampaikan, kenapa Zulhijjah begitu mulia? 1, Islam disempurnakan di bulan Zulhijjah. Al-Maidah ayat apa tadi? Ayat 3. Ya, kalau Ramadan turun awal Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kalau Zulhijjah turun ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian
Puasa Arafah itu khusus untuk kaum muslimin. Bapak tahu, Bapak bulan Muharram kan puasa, betul? Tanggal berapa puasa? Tanggal 10, betul? Orang Yahudi puasa enggak? Puasa, maka kita bedain 9, 10. Atau 10, 11. Supaya enggak sama orang Yahudi. Jadi puasa Muharram itu orang Yahudi juga puasa. Tapi kalau Dzulhijjah, orang Yahudi enggak ada puasa. Yang puasa cuman kaum muslimin yang disebut dengan puasa Arafah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, yang ketiga, spesialnya Dzulhijjah. Kalau tadi Islam disempurnakan di bulan Dzulhijjah, puasa Arafah khusus kaum muslimin. Yang ketiga, Idul Adha, hari raya Idul Adha, di mana darah-darah hewan ditumpahkan, adanya di bulan apa? Dzulhijjah. Ya, adanya di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, mari kita lihat sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan di bulan-bulan Dzulhijjah, maka kita lihat bagaimana ulama-ulama kita mengisi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah. Beliau yang meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Iza dahala ayyamul 10 ijtihada ijtihadan syadidan hatta la yakadu yaqdiru alaih. Jika datang 10 hari pertama Dzulhijjah, beliau sangat sungguh-sungguh ijtihadan syadidan, bersungguh-sungguh hingga hampir saja beliau tidak mampu melaksanakannya. Maksudnya apa, Pak? Kecapean. Saking banyaknya ibadah. Tanggal berapa tadi? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Percis kayak ibu-ibu akhir Ramadan, betul nggak? Sampai tidur kurang. Malam habis subuh baru, itu juga belum tidur, siap-siap. Jam 8 baru istirahat. Benar-benar ibadah 10 terakhir Ramadan itu nikmatnya luar biasa. Seperti itu pula lah tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu sampai-sampai ma yakadu yaqdiru alaih, dia kecapean gak sanggup lagi. Sa'id bin Jubair rahimahullah juga mengatakan, jangan matikan lampu-lampu rumah kalian pada malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi lampu jangan diapain, Pak? Dimatiin. Ibarat apa? Berarti lagi nggak tidur. Isyarat itu, Pak. Ya, isyarat sampai-sampai lampu jangan dimatikan. Kemudian sampai-sampai Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, para salaf dahulu mengagungkan 10 hari bulan Dzulhijjah, mereka berusaha tidak berbuat kesalahan dan dosa. Ini bagus nih, Pak, waktunya ngurangin dosa. Bahkan mereka saking sakralnya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kagak mau bikin dosa. Nih ibu nih, boleh nih. Yang ribut sama lakinya baik, tanggal 1 stop. Gencatan senjata. Ya, nanti mulai lagi tanggal 11. Mudah-mudahan jadi biasa. Biasa apa? Biasa nahan nafsu. Persis kayak Ramadan. Pak Al-Bazai menyebutkan dalam bukunya yang berisi pertanyaan-pertanyaan kata Imam Abu Zurrah Ar-Razi. Saya bertanya kepada Imam Abu Zurrah tentang hadis Abu Halah yang berisi sifat Nabi SAW pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Gini, Pak, sampai-sampai orang dulu jangankan bikin dosa, bikin maksiat, nyebutin hadis doib aja kagak berani tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Beliau ditanya bagaimana kedudukan hadis ini. Beliau tahu ini hadis doib tapi gak mau ngomong. Beliau mau nyebutin ini hadis doib nanti tanggal 11 Dzulhijjah. Bapak kan sama ibu apa aja jawab. Iya kan? Kita bikin dosa di mana aja. Tapi orang dulu saking memuliakannya tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, jangankan bikin dosa, jangankan gibah.
Ya, jangankan bikin dosa-dosa besar. Nyebutin apa tadi? Nyebutin hadis doib aja kagak berani. Nanti kalau lu mau nanya hadis doib tanggal 11 Zulhijjah. Segitunya ya Allah. Mereka memuliakan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah agar tidak ada noda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus bagi yang ingin mengurangi dosa dan belajar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ngerti hadis ini. Kalau yang kagak ngerti mah tabrak bae. Sekarang apa yang bikin ibu Ramadan kagak gosip? Takut kan? Banyak orang lagi Ramadan tuh berhenti gosip. Tapi lain maghrib nanti, betul? Banyak orang Ramadan nggak berani melakukan kemaksiatan. Kenapa? Takut berlimpah dosanya. Banyak orang Ramadan skip dari kemaksiatan. Begitu hal juga tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Jangankan bikin dosa. Ngomongin apa tadi? Hadis doib aja kagak berani. Nanti kalau mau nanya hadis doib tanggal 11 Zulhijjah. Ya ibu-ibu bilang sama laki, Pak, di tanggal 1 tolong pahami. Ya, jangan nyari ribut. Ya, ini bulan sakral. Ya, ngapa Pak? Ngapa emang Bu? Nih dalilnya. Orang dulu jangankan bikin dosa, nyebutin hadis doib aja kagak berani. Yuk kita kurangin dosa. Mudah-mudahan jadi biasa. Pak, Bu, saya tanya ya, coba ibu-ibu yang rajin ibadah. Ibu-ibu kan rajin ibadah. Sampai ngaji pun kerajinan dia. Ya luar biasa, Senin ketemu dia, Selasa ketemu dia. Ya seminggu saya bisa 4-5 kali ketemu dia Pak. Ya luar biasa ibu-ibu rajinnya. Ibu-ibu tuh semangat orangnya. Ya kalau azan boleh buat ibu-ibu habis masjid dikuasain Pak. Ya kalau boleh. Ya karena pahala azan kan gede Bu. Diampuni dosanya sejauh suaranya. Semua yang hidup dan yang mati, jin dan benda-benda akan jadi saksi buat yang lantunin azan. Tapi ibu-ibu gak boleh, hanya buat laki-laki. Nah sekarang saya tanya sama orang terkuat di muka bumi ini. Ya, iya siap. Kenapa ibu-ibu bukan orang yang terkuat loh? Siapa yang bisa bawa hamil 9 bulan? Siapa? Bisa bapak-bapak coba bawa 9 kilo tuh di perut. Ya, berapa bulan begitu kecuali ibu-ibu. Nah sekarang saya tanya sama ibu-ibu orang yang terkuat di muka bumi ini. Bukankah ketika Ramadan kemarin banyak hal-hal negatif yang kita berkurang? Betul? Menurut ibu-ibu, kira-kira puasa sebulan itu cukup nggak merubah kita? Sebenarnya cukup bagi orang yang bertakwa, betul nggak? Tapi kenapa masih kurang? Nah ini ada kesempatan lagi. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Berarti 40 hari nih Pak. Kita coba untuk mengurangi kemaksiatan sampai-sampai orang dulu menyebutkan hadis dhaif aja nggak berani. Ya mudah-mudahan ya Bapak Ibu jadi biasa meninggalkan kemaksiatan. Yang biasa gibah langsung tanggal 1 lu. Ya. Jadi kapan ini update kita? Ntar lah. Ya. Ntar dah ya tanggal 11 lu kalau masih hidup. Ya, ya mudah-mudahan ini jadi kebiasaan. Taib. Sekarang kita bahas hal yang paling penting. Ngapain sih kalau tadi kan ulama-ulama dulu ngapain tadi? Nggak matiin lampu. Sampai mereka ijtihad dan syadidan. Benar-benar sungguh-sungguh. Sampai-sampai nggak berani bikin dosa. Nah sekarang apa yang bagus kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah? Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini amal yang paling utama ya Pak. Ya, ini amal yang paling utama. Mudah-mudahan kalau ada jamaah dari Majlis Ta'lim Sakinah ini ya, atau dari Masjid Husnul Khotimah ini yang ada yang berangkat haji, semoga Allah mudahkan urusannya di sana. Sekarang berita-beritanya luar biasa ya Pak ya. Yang ngumpet-ngumpet ketahuan, yang lewat gunung ketahuan, yang ngumpet di lemari ketahuan, luar biasa. Pemeriksaannya luar biasa sekarang. Mudah-mudahan lebih aman, lebih kondusif dan semoga dimudahkan mereka.
Oleh karena itu, kenapa ibadah haji yang paling bagus? Ya karena memang bulan Zulhijjah ini adalah bulan haji. Umrah Bapak bisa lakukan kapan saja, tapi haji hanya di bulan Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Al umrah ila umrah kafarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Umrah ke umrah itu menghapuskan dosa, dan haji yang mabrur balasannya adalah surga. Pak, Bu, nggak ada. Jangan begini. Kalau yang mau umrah silakan umrah, tapi yang nggak bisa sekarang kan. Tapi intinya haji ini spesial di bulan Zulhijjah. Haji kan cuma 6 hari Pak, betul? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Malah ada yang cuma 5 hari. Tapi yang sunnah sampai 13 Zulhijjah. Ini amalan yang terbaik. Waktu siapa ya? Waktu itu yang meninggal Maimun Jubair ya. Meninggal di Mekah. Saya didatangi oleh televisi. Kemudian saya disuruh bahas tentang bagaimana keutamaan mati di sana. Lalu saya temukan dalil-dalil yang luar biasa. Apa dalilnya Pak Ustadz? Jadi dalam riwayat disebutkan siapa yang berangkat umrah lalu mati di tengah jalan, maka dia dapat pahala umrah sampai hari kiamat. Siapa yang berangkat haji lalu mati di tengah jalan, mati tengah jalan Pak, kayak kemarin ada ya, yang mati di atas pesawat, ya itu dia dapat pahala haji sampai hari kiamat. Dan siapa yang mati pakai kain ihram, maka kain kafannya adalah kain ihram, dan dia nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Maka saya lihat waktu 2023 atau 24 banyak yang meninggal di pinggir-pinggir jalan, ditutupin dan lain sebagainya. Allah yarham. Semoga Allah rahmati mereka, dibangkitkan dengan bertalbiyah. Maka nggak ada yang nggak spesial untuk masalah haji dan umrah. Maka Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, walaupun ada sebuah riwayat yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang bilang ini sahih, ada yang bilang ini dhaif dan lain sebagainya. Kenapa Pak Ustadz? Siapa yang berlalu 5 tahun lalu dia tidak berangkat, maksudnya berangkat umrah atau haji, sedangkan dia punya harta dan kesehatan, maka dia terhalang dari kebaikan. Maka bagus Bapak Ibu yang mampu, yang sudah berapa tadi? 5 tahun segera berangkat lagi. Entah itu haji atau apa tadi? Umrah. Kalau umrah kan bebas ya, kapan aja. Kalau haji kan tentunya ada prosedurnya, tapi umrah bisa. Bagi yang sanggup silakan. Dan jangan cengeng kalau mau umrah Bu. Umrah gimana? Pak Ustadz, ada paket musim dingin gak? Ngapa harus musim dingin? Terus malaikatnya datang musim panas gimana? Ibu dicabut nyawanya. Kayak ada orang sedekah pengennya hari Jumat doang. Terus malah malaikatnya datangnya Rebo gimana? Pernah ada bapak-bapak pengen ngasih duit sama saya 500 juta buat pesantren. Tapi Jumat ya Pak Ustadz. Itu Senin saya udah bingung Pak. Ini masih hidup apa kagak ya? Masih online, berarti masih hidup ya Pak. Ya Selasa saya juga bingung. Aduh, kalau mati ya gagal kan Pak. Kenapa nggak disegerakan? Kenapa nungguin Jumat? Emang ada keistimewaan sedekah Jumat? Emang ada dalil sedekah Jumat? La faiza hamamta bi sadaqatin aw babirin fa'ajil mudiyyu min sa'atihi. Kalau orang pengen sedekah, pengen beramal soleh, segerakan. Min qabli ayakula bainaka wa bainasy syaitan, sebelum datang setan yang membuat gagal niatmu. Betul? Yang mau haji, buruan. Yang mau umrah, silakan. Jangan nungguin musim panas. Musim apa tadi? Dingin. Ngapa emang musim dingin? Ya, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, musim panas pun masih panasan neraka. Apa sih cengeng banget? Ya, mau umrah aja nungguin musim dingin. Saya malah kagak tahan musim dingin, hitut baik. Iya, ya kan mules itu Pak. Ya, wah, saya malah kagak cocok dah. Musim apa aja terserah dah. Ya, kenapa? Mumpung dikasih kesempatan. Dan jangan terlalu fokus terhadap nisab. Rubah nasibmu dengan doa. Banyak orang ngumpulin duit, lupa doa. Emang karena banyak duit orang berangkat? Banyak yang punya duit tapi gak berangkat. Doa nisabmu.
Dan jangan tunda-tunda. Saya ada seorang jamaah namanya Pak Ibrahim Pak Ibrahim ini dilarang, dia punya duit. Ya orang miskin tapi punya duit buat umrah. Saya buka program umrah waktu itu bersama jamaah termasuk tunanetra, Pak. Jadi kita bikin pengajian Bu Nana, hadiahnya umroh. Itu masjid tumpak blek. Sampai orang-orang kaya pelit pada datang, ya. Pengen berangkat umroh. Jadi nanti setahun dikocok. Berangkat 6 orang. Itu Pak, ya, luber tuh masjid. Karena ada hadiahnya. Akhirnya setelah itu diilangin Pak hadiah umrohnya. Tadinya 600 jadi 200. Alhamdulillah masih ada 200. Emang ada orang yang datang kadang-kadang pengen begitu. Karena cara narik orang awam begitu, betul nggak? Pakai hadiah. Nah Pak Ibrahim ini dia nggak dapat dikocokan, nggak dapat. Tapi dia maksain diri berangkat apa tadi? Umroh. Anaknya udah ngelarang, ngapain umroh Pak? Haji aja nanti. Lah haji masalahnya lama, nggak tahu kapan dapatnya. Duit-duit dia jalan Pak umroh. Dia cuma bukan grup saya. Begitu malam kita pengen tawaf, saya jalan duluan. Ini Pak Ibrahim sama ustadz yang lain. Pak tawaf nikmat, sa'i capek ya. Yang paling sa'i capek macam sa'i ya. Sa'i paling capek karena jalan hampir 4 kilo deh tuh. Ya. Akhirnya Pak udah selesai saya. Apa yang ada di otak bapak-bapak kalau udah selesai begitu? Tahallul, mandi air hangat, tidur. Masuk, bangun subuh. Saya masuk ke hotel Pak. Saya lihat Pak Ibrahim lagi pakaian ihram di situ duduk baik. Bapak ngapain di sini? Kan Bapak belakangan, kenapa udah selesai duluan? Kan harus selesai duluan. Iya Pak Ustadz. Namanya juga aki-aki agak pikun Pak. Tadi saya tawaf, saya batal, saya wudu lagi. Saya cari ustadznya udah kagak ada. Ya iya lu kagak bilang kali. Nggak tahu ustadznya tanggung jawab apa kagak ada. Jadi dia wudu, batal, harusnya kan lanjutin aja sendiri ya. Karena belum pernah sama sekali, ya sudah dia pulang. Alhamdulillah belum buka ihramnya. Ya saya yang mau tidur batal Pak. Ya Allah ini kalau dia kagak umroh, siapa yang kasihan aki-aki begini. Ya ada Pak, yuk saya tawaf sunnah dah. Tapi saya belum tahallul tuh, saya tawaf sunnah dah. Tapi saya kagak sa'i. Saya liatin dia di ujung, ada. Ya masa saya sa'i kan saya kagak udah selesai. Pulang, akhirnya tahallul bareng. Ya, wah senang dah tuh bapak itu botak. Hari Jumat pulang kita ke Indonesia. Sampai rumah dia disambut sama keluarganya termasuk anaknya yang gak suka dia berangkat umrah. Ini dia sholat witir, sholat isya, sholat witir, minum zam-zam. Sudah. Allah panggil nyawanya. Pak Ibrahim. Coba kalau dia tunda-tunda nanti haji. Nurutin perintah anaknya. Sayang Pak. Padahal haji umrah cita-cita kita banget, betul? Makanya jangan pernah apa tadi? Tunda kalau memang mampu. Tapi jangan pernah selalu sibuk dengan nisab. Minta kepada Allah. Saya baru dengar kabar kemarin baca berita seorang merbot di Indonesia dipanggil oleh Raja Salman untuk gratis haji tahun ini. Apa yang dia rubah? Nasibnya. Haji berapa Pak? Diundang lagi. Ya, banyak orang-orang yang berangkat karena nih nasibnya. Maka nisab Anda cari sesuai dengan kemampuan. Tapi nasib yang harus Anda rubah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam-malam Lailatul Qadar. Kata Imam Qurtubi, siapa yang berangkat haji tahun ini ditentukan di malam Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dirimu ketika malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir minta berangkat haji? Maka pintalah, ya Allah, aku ingin berangkat haji. Aku ingin berangkat umrah. Semoga Allah mudahkan Bapak dan Ibu berangkat
haji dan umrah. Maka amalan yang utama di bulan Dzulhijjah ini adalah pergi haji. Dan semoga kaum muslimin Allah mabrurkan. Nanti kalau ada bapak ibu yang punya teman pulang haji, sambut dengan doa begini. Ikutin saya. Taqabbalallah nusukaka wa a'dama ajraka wa akhlafa nafaqataka. Artinya begini Pak, semoga Allah terima manasikmu. Semoga Allah besarkan pahalamu dan semoga Allah ganti semua yang kau keluarkan untuknya. Jadi nggak ada orang haji nggak diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada orang umroh nggak diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan haji dilanjutkan dengan umroh, umroh dilanjutkan dengan haji adalah kunci terhindar dari kefakiran. Ya, makanya mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan sehingga bertambah rezekinya. Ya, dan jangan takut ngeluarin uang buat apa tadi? Umroh. Yang udah haji, alhamdulillah. Semoga Allah mabrurkan. Ya, tapi tetap kalau mau umroh silakan. Ya, taib itu poin yang pertama. Yang kedua, yang bagus dilakukan oleh kaum muslimin di tanggal berapa Bu? 1 sampai 10 Dzulhijjah adalah berpuasa selama hari-hari tersebut. Kenapa puasa Pak Ustadz? Bukan tanggal 9 doang, betul? Kan ibu taunya tanggal 9. Bahkan gak boleh nyengajain 8-9, gak boleh. Karena puasa tanggal 8 itu hadisnya lemah. Tapi kalau bapak kebetulan ibu qadarullah bisanya tanggal 8-9 silakan. Ya, jadi yang bagus 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kenapa puasa Pak Ustadz? Karena puasa kan tadi amal soleh. Jadi gini, amal soleh yang dicintai Allah. Berarti amal soleh termasuk puasa enggak? Iya. Jadi kenapa tanggal 9 saja memang ada dalil khususnya. Tapi kenapa boleh tanggal 1 sampai 9? Ternyata ini diamalkan oleh kaum muslimin. Jadi ibu-ibu, kenapa puasa? Karena puasa amal soleh. Bahkan asyamu li wa ana azibi, puasa untukku dan aku yang akan berikan pahala untuknya. Betul? Puasa itu yang tahu benar apa enggak siapa? Kan bisa aja orang pura-pura, betul? Pura-pura lemes. Kenapa bu lemes banget? Bisa aja orang pura-pura. Hanya Allah yang tahu. Bahkan, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallah bizalika wajhu 'anil nari 70 kharifan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, ikhlas, ya, maka dia dijauhkan dari api neraka dengan 1 puasa tadi 70 tahun perjalanan. Berarti kalau 9 hari Anda puasa 9 kali 70 berapa? 630 tahun Allah jauhkan Anda dari api neraka. Ini puasa apa saja. Mau ayyamul bid, mau puasa Senin Kemis, apalagi puasa Ramadan, apalagi puasa Dzulhijjah. Maka yang sanggup puasa silakan banyakin puasa nanti tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Kemudian siapa yang mengamalkannya Pak Ustadz? Yang mengamalkannya adalah Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan di antara sahabat yang mempraktekkan puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Pak, orang yang kokoh sekali dalam mempertahankan sunnah dan mengamalkan sunnah. Sampai-sampai dalam kitabnya Syekh Utsaimin menyebutkan sebuah riwayat bahwa kalau sholat jenazah nggak ada, nggak ada jenazah kecuali ada Ibnu Umar di situ. Alias apa? Selalu nggak pernah ketinggalan dalam ibadah, apalagi sholat apa tadi? Jenazah. Maka Ibnu Umar termasuk sahabat Nabi yang praktekkan puasa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian Muhammad bin Sirin puasa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Laid bin Abi Sulaim mengatakan Imam Mujahid puasa tanggal 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Isa bin Abdullah bin Abbas juga biasa puasa pada 9 Dzulhijjah. Jadi yang mempraktekkan puasa tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah bukan saya, tapi termasuk ada riwayatnya dari istri Nabi, kemudian juga Ibnu Umar dan ulama-ulama lainnya dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in
melaksanakan puasa tanggal berapa tadi? 1 sampai 9 Zulhijjah. Apa keutamaannya Pak Ustaz? Siyamu yaum Arafah ihtasaba 'ala Allah yukaffirus sanah allati qabla was sanah allati ba'da. Puasa hari Arafah mengharapkan pahala dari Allah, melebur dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini keutamaan puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun setelahnya. Ini bonus besar yang Allah sediakan buat yang puasa tanggal 9 saja. Tapi siapa yang puasa tanggal 1 sampai 8 sampai 9, silakan. Semoga ini menjauhkan Anda satu hari puasa dari api neraka 70 tahun. Perjalanan dan puasa adalah amal ibadah yang luar biasa. Ya, Ustadz nggak sanggup, ya udah 1, 3, 5, 7, 9. Nggak sanggup Pak Ustadz, ya udah 5, 6, 7, 8, 9. Nggak sanggup Pak Ustadz, ya udah sanggupnya aja minimal tanggal 9 Zulhijjah. Enggak juga Pak Ustadz, ya nggak dosa. Misalnya ibu-ibu nggak yang haid, cuman sayang banget ya. Puasa 1 hari ngapusin dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sesudahnya. Kayaknya orang-orang yang rada-rada aja nggak mau ngambil. Insya Allah para penuntut ilmu, saya akan ngambil puasa tanggal berapa tadi? 9 Zulhijjah. Bahkan, nih ibu-ibu yang masih haid, ada yang masih haid? Ya, Umar bin Khattab berkata, la ba'sa bi qada'i Ramadan fil ashar. Tidak mengapa Bu, mengqada puasa Ramadan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi yang punya qada Ramadan, kata Umar bin Khattab, silakan bayar tanggal berapa? 1 sampai 10 Zulhijjah. Ya, maksudnya silakan puasa qada tapi di bulan Zulhijjah. Kata Hasan Al-Basri, aku tidak menyukai puasa sunnah padahal masih ada tanggungan Ramadan, kecuali dikerjakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Misalnya ibu nanti punya anak. Anak ibu utang puasa 7 hari misalnya. Ibu tawarin aja, yuk bayar qada puasa Ramadan di bulan Zulhijjah. Tapi kalau ibu-ibu ya bagusnya udah selesai ibu ya. Udah selesai. Biar nanti Zulhijjah ibu fokus puasa sunnah. Tapi buat anak-anak Genjet, Alpa, ya, apalagi habis Alpa, ya, atau minimarket apalah, ya, anak-anak yang memang punya utang puasa, silakan ajak mereka puasa qada Ramadan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah, maksudnya sampai tanggal 9 ya. Kemudian yang ketiga, apa yang bagus dilakukan oleh kita kaum muslimin di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai 10, yaitu tadi apa? Takbir dan zikir pada hari tersebut. Ulangi, ada takbir apa tadi Pak? Takbir mutlak tanggal 1 sampai 13 Zulhijjah. Yang kedua, takbir muqayyad tanggal berapa Pak? 9 Zulhijjah habis sholat subuh sampai habis asar tanggal 13 Zulhijjah. Jadi Bapak banyakin takbiran dimanapun kecuali tempat yang dilarang. Tapi untuk habis sholat takbirannya itu tanggal 9 Zulhijjah habis sholat subuh dimulainya. Jadi total berapa sholat tadi? 23 sholat. Nabi SAW bersabda, "Faksiru fina minat tahlil wa takbir wa tahmid." Tadi sudah saya bahas. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan di bulan Zulhijjah? Bertobat dan meninggalkan maksiat. Bahkan tadi mereka bilang apa Pak? Jangankan bikin dosa, nyebutin hadis dhaif aja enggak berani. Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka yuk banyakin beristighfar dan bertobat di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kemudian yang kelima, memperbanyak amal saleh. Apa aja? Silakan. Ya. Ya baca Quran, ya salat, ya amar ma'ruf nahi munkar, ibadah-ibadah qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, banyakin. Kenapa?
Karena amal saleh pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah adalah amal saleh yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang keenam, yang keberapa? Yang kelima, yang keenam. Ya, tadi kan benar keenam, ya. Berkurban. Ya, Bapak Ibu, kurban adalah bentuk syukur. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, salatlah. Dan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rabbmu dan berkurbanlah. Berkurban ini Bapak Ibu ahsan di tempat kita berada. Jadi Bapak harus rasakan itu kurban, Pak. Dan hati-hati. Berbangga-bangga dengan banyaknya kurban. Maka nggak boleh masjid-masjid saling meremehkan. Di masjid lu berapa sapi? Berapa? Tempat saya mah cuma 5. 4 gua dong 10 sapi. Nggak boleh. Ya, berbangga-bangga. Bapak Ibu, Allah tidak yanalallahu luhumuha wala dimah walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah enggak terima darah, enggak terima daging, Allah terima ketakwaanmu. Jadi kenapa Anda berkurban? Mensyukuri nikmat kehidupan yang Allah kasih. Betapa banyak nikmat yang Allah kasih, maka kurban itu tanda syukur kepada Allah. Dan bagus di daerah kita sendiri kurbannya. Bala bagus Bapak Ibu nyari kurban sendiri. Dan ada effort untuk mencarinya karena ini buat Allah. Banyak orang online doang, betul? Dia kirim kemana, padahal dia kurban, gak kerasa dia kurban. Lah, gak makan dagingnya, gak lihat penyembelihannya, gak motong sendiri. Kalaupun misalnya gak motong, kenapa gak nyaksiin? Kenapa gak makan dagingnya? Banyak kan orang gak peduli gua kurban di kampung sana-sana. Itu urusan daerah masing-masing. Anda tinggal di mana? Karena kurban ini bukan zakat, Pak. Kalau zakat silakan ada tebar buat fakir miskin. Kalau kurban, 1/3 buat kita, 1/3 buat tetangga, 1/3 lagi buat fakir miskin. Banyak orang yang gak peduli dengan kurban, gak mau tahu, yang penting udah bayar, selesai. Gak ada perhatian. Saya ngajarin anak-anak saya, ya, di pengajian, cari. Wah, mereka cari, Pak. Saya lihat benar-benar bahagia banget lihat kambing. Saya lihat kambing, cakep-cakep banget. Sampai saya lihat kambing kayak kuda, Pak. Mau mahal ya 12 juta. Ya, makanya ada kambing ideal, ada kambing yang mubah. Yang ideal gimana Pak Ustadz? Ya, yang ideal 1 jantan. 2 putih. 3 bertanduk. 4 ada hitam di matanya, ada hitam di kaki-kakinya, ada hitam di perutnya. Ini kambing sunnah nih Pak. Ya, kalau ketahuan tukang kambing, mungkin dinaikin harganya. Ya, saya ulangi, jantan, putih, jantan putih bertanduk, ada hitam di mana? Di mata. Pernah lihat kambing yang kayak pakai kacamata tuh, mata. Terus ada hitam di kaki, ada hitam di perut. Kemudian yang keempat, gemuk. Cari kurus banget, kasihan Pak. Ya, terakhir ini ibu-ibu nggak suka, mahal. Mahal. Makanya saya kemarin ke tukang kambing di daerah Ciputat, Masya Allah. Kambing-kambing ada yang 12 juta, 8 juta. Sekarang ini kan 3,5 udah naik 4,5. Bahkan sekarang ada domba, bukan hanya kambing Pak. Ya, Bapak yang mau yang sapi silakan. Ya, mau yang terserah dah. Mau kambing, maka ada yang mengutamakan kambing. Ada yang mengutamakan sapi. Kalau kambing 1 kambing untuk 1 keluarga. Kalau sapi 1 sapi untuk paling maksimal untuk 7 keluarga. Ya, 7 keluarga. Ya, bukan bapak, ibu, anak, ini bukan.
Harus 7 sapi. Satu sapi bisa aja untuk satu keluarga. Berarti di-handle sendiri. Bisa jadi untuk 2 orang, 3 orang. Maksimal berapa tadi? 7 orang. Cuman kenapa ada orang yang lebih suka kambing? Karena banyak penyembelihannya. Ya 7 kambing berarti kan 1 sapi. Ya. Kalau sapi kan cuma 1. Tapi kenapa ada yang suka sapi? Karena banyak manfaat dagingnya. Betul? Sampai-sampai ibu-ibu kalau ngantri kan ditanya sama panitia. Ibu sapi apa kambing? Sapi pak gitu loh ya. Ya. Jadi berkurbanlah. Silakan. Terus yang ke-7, ini yang penting buat ibu-ibu nih Bu. Tadi gimana? Jantan, putih, bertanduk, ada hitam di mata, di perut, di kaki, gemuk, mahal. Ini yang terakhir. Jangan membicarakan harga kurban setelah Anda membelinya. Maksudnya apa Pak Ustadz? Banding-banding kagak demen. Ibu beli di mana kemarin? Saya beli di Pak Yanto. Berapa? 3,5. Yanto kurang ajar. Ngapa gue 5 juta? Ya nggak boleh Pak. Ngapain? Seolah-olah tidak terima. Atau ada orang yang pelit banget memang Pak. Kagak mau kurban nanti tanggal 13 habis duhur baru dia hunting kambing. Wah pas murah itu Pak. Nyari yang 1 jutaan, 1,5. Allah tahu siapa yang niat berkurban dan siapa yang menunda-nunda alias pelit. Ya, kurban atas nama suami saja kalau yang masih ada suaminya. Tapi diniatkan untuk ini kurban dariku dan untuk keluargaku. Maka yang mati pun dapat pahalanya kalau diniatkan. Jadi Bapak bukan yang gak boleh. Kurban buat yang mati, ikhtilaf ulama. Tapi yang mati emang kadang-kadang hidup lagi kalau lagi pemilu, sama lagi kurban. Maka bagus yang mati dapat dari yang hidup. Maka Bapak Ibu berkurban, Bapak berkurban ini dariku dan untuk keluargaku. Berarti yang ada di rumah dapat pahalanya dan termasuk diniatkan buat yang meninggal, mertua ataupun orang tua. Ibu-ibu nanya, mertua gimana Pak Ustadz? Saya, ibu bapak saya, dapat kan diniatkan sama lakinya. Maka kasih tahu suaminya ini dariku dan untuk keluarga termasuk niatkan buat yang mati. Jadi berkurban ini sampai pentingnya digandengkan dengan salat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka berkurban adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyukuri nikmat kehidupan. Dan berkurban adalah bukti ketaatan adalah butuh pengeluaran. Lihat Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Kemudian dia taati, akhirnya Allah ganti dengan kebaikan. Sama kita juga butuh ketaatan kepada Allah yang memang dibutuhkan untuk mengeluarkan segala yang kita banggakan yaitu harta. Beli iPhone 16 berapa Bu harganya? 20 jutaan. Kambing 3,5 istihoroh. Ya, istihoroh. Ngapa Pak istihoroh? Ya, ini nyari kambing gue nih, mikir ini gitu loh. Betapa gampang orang beli mobil. Berapa? Ngambil Jessic 560. Begitu kambing, mikir, lihat di sosmed mana yang murah. Ya, Allah enggak terima darah, Allah enggak terima daging, yang Allah terima apa? Ketakwaannya. Tadi ada teman saya cerita, dia udah taruh kambing di kandang, mati, mati. Alhamdulillah tukang kambingnya ganti. Ya kita beli, nanti pas hari H baru diambil. Ya, mati. Allah terima ketakwaannya Pak. Bahkan ada bapak-bapak biasa kurban sapi dan enggak pernah lihat. Orang kaya. Biasa donatur bebas ngatur. Wih, kagak pernah dia lihat. Suatu ketika dia pengen tahu sapinya. Dia datang ke masjid, kagak ada sapinya. Alias dikorupsi oleh pengurus. Maka bagus Bapak tahu kambing Bapak mana. Ini yang saya mau disembelih.
bagus lagi nyembelih sendiri. Makanya saya punya pengajian namanya motoran yuk. Nanti hari Sabtu tanggal 7 Juni berarti ya, 6 Juni kan lebaran ya. Ya, 7 Juni kita kumpul anak-anak muda ya, bapak-bapak main nggak usah ya, yang udah tua mah ya. Ya, pakai motor apa aja terserah ya. Motor apa kayak kecil, gede, sedang terserah. Ya, ngumpul di Indomart sana, kita mau ngapain? Belajar cara menyembelih kurban sendiri. Wih, yang daftar Pak anak-anak muda Masya Allah. Dari hasil mereka. Yang udah nikah mungkin 30 tahunan ya. Saya udah pada daftar, udah pada setor kambing. Nanti potong, kita ajarin barbeque sekalian. Ya, bahkan ada satu aki-aki seumur hidup di usia dia 60 tahunan mungkin dia baru tahu nikmatnya menyembelih hewan kurban, baru sekali seumur hidup. Bapak-bapak ya, bagus makanya sunnahnya menyembelih sendiri. Ya Ustadz kayak mau kasih ke Palestina. Palestina mah butuh sembako kali Bu. Ya butuh senjata kali. Ya bukan butuh daging. Mendingan sedekah ke sono mah. Kalau kurban itu bagus di daerah sendiri. Ustadz di tempat saya ada Pak Ustadz. Kambingnya sesuai sunnah tapi kurus. Tapi ada yang gemuk Pak Ustadz. Benar saya lihat ada yang gede Bu. Putih kayak kuda udah. Terus mendingan mana Pak Ustadz? Yang putih kagak sunnah tapi gemuk apa yang kurus tapi sesuai sunnah? Maka kata Syekh Utsaimin, lihat bagaimana keadaan daerahnya. Kalau daerahnya itu butuh banyak fakir miskin, ambil yang gemuk walaupun tidak sesuai sunnah. Tapi kalau daerahnya sudah banyak yang kaya-kaya, maka ambil yang kriteria sunnah. Yang penting bahimatil an'am, domba, kambing, sapi. Satu lagi, onta. Nggak boleh walaupun ada yang lebih mahal. Kuda kali. Bapak ibu punya kuda. Oh saya pakai kuda nggak boleh. Karena bukan bahimatil an'am. Ustadz yang minim dah saya ayam ada nyembelih. Nggak bisa. Ya harus binatang ternak. Ya maka Bapak ibu nikmati rasa syukurmu yang Allah kasih. Alhamdulillah selamat dari COVID. Alhamdulillah banyak kenikmatan Allah kasih kita ketemu Ramadan. Apalagi kita ketemu Zulhijjah sebentar lagi insya Allah. Maka balas semua nikmat Allah dengan cara sholat dan kurban. Dukung lakimu untuk ngapain tadi? Berkurban. Syukur-syukur dia milih, syukur-syukur ngapain tadi? Nyembelih sendiri. Dan para panitia bagus kalau begini Pak. Kambing-kambing itu dinamain biar nanti dia dapat haknya sesuai dengan kambingnya. Ya, jangan dicampur kabeh. Ya, kan kita pengen makan kambing kita. Ya, dan ibu-ibu kalau kurban alhamdulillah enggak usah dikacaukan dengan sosmed. Ibu foto barang kambing. Ya. Dan ada orang suka pas-pasin begini kayak kemarin ada orang begini. Nih kambingnya si Anu nih, percis kayak orangnya, centilan. Ya. Ya. Kagak ada hubungannya antara akhlakmu dengan kambingmu. Ya, nih kambing yang kecentilan bersih kayak orangnya nih, gini nggak ada. Kambingnya kalem banget ya kayak orangnya, kagak. Ya, emang kambing nyesuaiin kita apa kagak. Taib, selanjutnya nomor 7, bagi yang berkurban tidak menyabut dan memotong rambut dan kukunya pada tanggal 1 Zulhijjah sampai kambingnya disembelih. Idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyamsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah menahan diri dari memotong rambut dan kukunya. Nyanya ke siapa? Ke orangnya, bukan ke kurbannya. Masa kambing pedicure? Ya, masa kambing medicure dipangkas gitu? Enggak, ini buat orangnya. Orangnya ini siapa? Kepala keluarga yang mengatasnamakan. Ibu bebas ibu mah. Karena kurbannya atas nama siapa? Suami. Tapi kalau suami saya udah nggak ada Pak Ustadz, saya janda punya uang, ya sudah kurban atas nama dirimu dan keluargamu. Ya, sebelum ada janda yang nanya gitu. Taib. Jadi nggak boleh ngapain tadi? Nyabut kuku.
Ada ibu-ibu bertanya mulai kapan Pak Ustadz? Saya beli kambingnya tanggal 3 Mei, nanti tanggal 28 Mei. Ya 1 Zulhijjah Bapak kasih tahu, Pak jangan, dia sekarang motong sono ke pangkas rambut sono. Ya potong-potongin kukunya biar nanti tanggal 1 Zulhijjah gak motong. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai kambingnya disembeli. Ya berarti total 10 hari ya. Kalau motongnya Jumat, kan hari Jumat soalnya. Ya biasanya motongnya banyak yang Sabtu. Kemudian yang ke-8 sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ya salah satunya ya sunnahnya berjalan pulang dari sholat Id. Bagusnya kalau Idul Fitri kan makan dulu ya. Ya kalau Idul Adha puasa dulu, khususnya kata Ibnu Qudamah bagi yang kurban. Ya bagi yang kurban puasa dulu. Nanti pulang dari sholat Id makan. Bagusnya makan daging kurban kalau udah ada. Masalahnya daging kurbannya habis Jumatan Pak Ustadz. Maka memang kalau di kita semuanya dihandle sama masjid kebanyakan. Kalau di Mesir itu per rumah dia. Habis pulang ya motong sendiri, bakar sendiri. Jadi udah kayak kerjaan keluarga. Kalau di kita kan nggak begitu. Ya karena mungkin sudah diatur semuanya. Sehingga akhirnya motongnya biasanya nanti ada waktunya. Karena hari Jumat mungkin biasa habis sholat Jumat. Wallahu a'lam. Inilah hal-hal yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaksimalkan diri di bulan Zulhijjah. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, Di. Assalamualaikum. Salam. Ya. Ada tiap masjid ada panitia kurban Ustaz ya. Dan memang sebenarnya sunnahnya kan memotong kurban adalah dilakukan oleh si kurban. Tapi masjid-masjid itu membantu memotong dan menyalurkan karena sebagian besar dari kurban tidak bisa memotong. Ya. Kenapa nggak bisa motong? Kagak ada yang ngajarin. Coba bikin. Yang mau motong sendiri nanti dibimbing. Ya, makanya bagus dikasih video YouTube-nya. Cara motong tuh gampang banget Pak. Taruh kaki kita di leher kambing. Yang penting pisaunya tajam benar. Terus tenaga kitanya kuat. Tinggal trek sekali selesai. Ya makanya Bapak yang mau kurban harus ada kemauan, mudah-mudahan bisa motong sendiri. Tapi kalau nggak bisa ya diwakilkan dengan para pengurus yang bisa. Wah saya mah demen banget itu. Ya motong kambing atau sapi kalau yang apa tadi nggak mau. Jadi para panitia boleh memotongkan. Tapi tadi ya sebutkan nama siapanya. Kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup Di. Ya nggak apa-apa. Taib. Iya, itu yang tanya. Berat. Taib. Ya, yang ditanyakan jadi gimana? Jadi ibu ya, kalau ibu kurban hati-hati, jangan cuman mikirin ibu ngasih kambing. Bagusnya ada biaya pemeliharaan, juga ada ongkos potong.
Dan gak boleh ibu barter dengan tukang jagal. Bang, berapa motong? 300. Abang ambil pala sama torpedonya. Ya, itu kagak boleh. Ya, tidak sah kurbannya orang yang barter. Jadi buat ibu-ibu yang kurban di sini, bukan hanya ngasih kambing, paham? Harus ada biaya pemotongan. Jangan-jangan masjid yang nanggung. Itu adalah urusan Anda. Karena yang harus menyembelih adalah Anda. Yang harus nyeset adalah Anda. Tapi kan Anda gak punya waktu. Nyeset juga kagak gampang. Betul? Maka minimal motong. Tapi ada biaya operasional. Berapa operasionalnya? Di sini? 150, murah banget. 4 saya 300 kali. Ya. 150 ke sapi 1 juta. Astagfirullah. Emang itu ya. Ya suruh motong sendiri aja dia sama jagal sendiri. Disuruh duk baru nyari ke masjid ya. Jangan ya. Ya Pak, itu operasional yang memang harus dijalankan di zaman sekarang. Karena ya maaf Pak, Anda darah-darah itu kan jangan sampai bau, betul? Akhirnya ngalir ke got-got, bikin komplain, ya jangan. Tetap harus menjaga lingkungan. Jadi intinya bagus ada biaya apa tadi? Operasional. Sama, saya juga ada kok. Kenapa? Supaya atau kalau ada yang mau handle atau misalnya ada yang nggak mau ngasih, kita ambil sapinya, ya tawarkan saja kepada muhsinin. Si bapak ini dia tabrak lari Pak Ustadz. Maksudnya tabrak lari, naruh kambing masjid, kagak peduli dengan pemotongan. Ya tawarkan kepada muhsinin, mungkin ada yang mau bayarin biaya apa tadi? Jagalnya. Tapi sebenarnya itu bukan hak orang lain, itu hak dirinya sendiri ya. Kemudian saya ingin umrah tapi suami tidak mengizinkan sendiri, maunya sama beliau. Suami stroke. Apakah saya wajib mengikuti keinginannya? Iya, ikutin laki. Ya, mama. Lu ya laki kagak mau Pak Ustadz, saya jalan sendiri. Jangan. Ya, atau saya berangkat sendiri sebab hanya terkumpul baru bisa sendiri. Bolehkah saya bersikeras umrah sendiri? Jangan. Ya, jangan umroh sendiri apalagi suami tidak mengizinkan. Bagus umroh itu pakai mahram, entah suaminya, entah anaknya, atau terus bersabar ngumpulin. Semoga nanti punya biaya buat sendiri, buat berdua, buat bertiga dengan anaknya. Sabar, terus berdoa ya. Mama emang suka ngelawan ya. Ya. Lakinya ditinggalin, stroke lagi. Ya, pulang meninggal lakinya. Baru nyesel, bapak gua umrah ya. Ya. Saudara ada yang sakit jiwa sejak kecil sampai saat ini 65 tahun memiliki harta yang cukup. Apakah saudara tersebut ada kewajiban berkurban? Ya, karena punya harta. Silakan. Yang ada syarat akalnya waras itu apa? Sholat. Ya, kalau berkurban boleh, zakat boleh, walaupun dia tidak waras. Mengingat saudara itu sudah tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Sholat kagak dia? Ya, sholat kagak dia? Ya kalau dia sakit jiwa kan ini. Benar-benar pikun, habis yang ada. Itu bedain ya, ada pikun 100%, ada pikun 50%. Kalau pikun 50% dia kadang ingat, kadang enggak. Yang unik ya kalau dikasih tahu duit ingat kan gitu loh. Maka dia harus tetap sholat diingatkan. Tapi kalau udah sakit jiwa, enggak ibadah, dia mau kurban gak apa-apa. Ya, mudah-mudahan itu jadi amal soleh buat dia. Lanjut, apakah Ustadz
Apa persyaratan masjid supaya menjadi masjid jami supaya bisa sholat Jumat? Ya, masjid mah mau kecil mau gede bisa aja sholat Jumat. Masalahnya ada nggak tim pelaksananya? Jadi sholat Jumat emang masjid harus gede buat sholat Jumat? Tidak. Ya, jadi kalau ibu punya masjid, mungkin masjidnya cuma ukuran setengah ini, tapi kemudian mau dilaksanakan sholat Jumat, adakah tim pelaksananya? Ya, tim pelaksananya itu siapa? Ada yang khutbahnya, ada yang imamnya, ya, terus ada pengaturannya. Enggak masalah, ya, masjid-masjid kecil melaksanakan sholat Jumat. Ya, yang penting kalau ada masjid besar, ya masjid besar aja kalau deketan mah. Ini sholatnya masjid 5 waktu saja, tapi Jumatnya mendingan ke masjid jami. Tapi setahu saya untuk mengadakan sholat Jumat tidak ada persyaratan khusus selain masjid itu penduduk setempat yang punya, yang mengorganisirnya. Ini kan sama penduduk setempat, ya. Kemudian ada tim pelaksananya. Karena pernah viral di sebuah daerah itu nggak ada sholat Jumat, Pak. Padahal masjidnya biasanya ada. Ternyata pengurusnya pada pulang. Terus kemudian akhirnya orang pada datang, mana nih? Kagak ada Jumatan. Kenapa? Pengurusnya kagak ada. Ya ini pengurusnya harus ada, yang tim pelaksana. Habis? Bapak-bapak? Ya? Ya, Bapak duluan. Ayo buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, nggak tahu. Yang penting ceritanya ada. Bapak mau tanya umurnya kenapa? Setelah yang penting itu anaknya Nabi. Siapa namanya anak Nabi Ibrahim? Ismail. Ya, sampai sekarang tugunya ada. Bapak kalau pergi ke Mina itu ada tugu di mana Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Cuman kalau Bapak tanya detailnya saya kagak hafal. Ya, saya kagak tahu usia berapa Nabi Ismail. Yang pasti bukan bayi, Pak. Yang pasti dia sudah balik. Cuman kalau tanya persisnya umurnya berapa Pak Ustadz? Apa pentingnya Bapak nanya umur dia? Gitu ya. Yang penting kisahnya ada. Bapak bisa buka rumaisa.com, tanya kisah Nabi Ismail. Itu Pak. Ya, mengapa Bapak mau dipotong? Ya belakangnya, ya. Ya, kalau kambing ya beda, ada 6 bulan. Ya, kalau domba 6 bulan. Kalau kambing 1 tahun. Jadi masing-masing ada usianya. Termasuk syarat. Iya, ya bagusnya ditanya usia. Biasanya kambing itu usianya kalau belum berapa tadi? Belum kupak ya, kupak. Jadi yang bagus usia kupak. Cuma kembali lagi untuk syarat-syarat apa diantaranya saya lupa antara domba itu kalau nggak salah 6 bulan, kalau kambing berapa tadi? 1 tahun. Apakah syarat itu mutlak? Setahu saya bagusnya syaratnya seperti itu. Kemudian yang terpenting nggak ada cacat yang permanen. Ya, saya ada kumpulan-kumpulannya. Cuman mungkin nanti harus dilihat lagi tentang syarat apa tadi. Karena bisa jadi ada kambing yang bongsor ya. Bongsor cuman belum apa tadi. Nah ya bagusnya supaya hati-hati lebih baik masuk kepada syaratnya. Domba berapa tadi? 6 bulan, kambing 1 tahun. Kalau itu dibilang syarat mutlak, wallahu alam. Kemungkinan itu syarat yang paling bagus agar menjaga kesempurnaan kurban. Jadi hati-hati.
Ya. Taib, semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan Bapak Ibu untuk bisa memaksimalkan diri di bulan apa tadi? Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi Bapak di bulan Dzulhijjah dan mudah-mudahan bisa memaksimalkan diri tentunya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.